Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Rekan-rekan sekalian. Mohon maaf untuk sebenarnya diskusi kelompok kita ini lakukan kemarin, tapi saya ada kendala donor darah dan ada keluarga yang lagi membutuhkan darah, teman-teman. Saya minta maaf sebelumnya. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa Hari ini dimulai aja, Ting. Siap-siap. Hari ini kita akan melakukan diskusi terkait video yang ada di tugas kelompok pertama, itu analisis kasus menurut sesuai dengan kedudukan dan peran PNS. Yang pertama data kelompok, yang pertama ada sebagai ketua Dewi Kusuma dan Yan Mukafi. Untuk media komunikasi yang dilakukan atau yang digunakan Zoom Cloud Meeting. Untuk mungkin kita langsung ini mulai saja, Ting. Siap-siap. Untuk diskusi kali ini menggunakan mekanisme memberikan pendapat sama gagasan ya. Oke, siap. Pertama kita tinjau dulu ini pokok masalah dari ini manajemen ASN, whole of government dan pelayanan publik, Ting. Pokok masalahnya kita bahas, habis itu pembelajaran apa yang kita dapat dari video tersebut. Setelah itu kita simpulkan masalahnya, lalu berikan solusinya. Bagaimana? Oke, untuk yang pertama saya serahkan untuk saudara Aidil Jamaludin untuk bisa menjelaskan masalah yang terjadi. Bagaimana, Bang Aidil? Aidil. Baik. Terima kasih rekan-rekan atas kesempatan yang diberikan. Adapun uraian pokok masalah yang terjadi pada video tersebut ditinjau dari manajemen ASN, whole of government dan pelayanan publik. Yang pertama, manajemen ASN. Pokok masalah anggota yang dimiliki oleh Basarnas hanya 3.321, yang idealnya dengan luas wilayah yang dimiliki harusnya berjumlah 7.000 anggota personil, hanya sekitar 50%. Sehingga tidak mencukupi. Itulah yang kemudian menjadi pokok masalah dalam manajemen ASN saat ini. Dan yang kedua, ditinjau dari proses pengolahan ASN sejak 2017 hingga 2018, Basarnas masih belum memiliki personil yang memadai, khususnya rescuer yang idealnya membutuhkan 1.600 personil. Adapun whole of government, yang pertama masalah yang dapat ditinjau yakni terkait jumlah pos yang ada di seluruh Indonesia hingga saat ini belum memadai. Dan yang kedua, kesiapan alat yang belum memadai, misalnya pada saat kecelakaan di tengah laut, sementara lokasi kejadian dan kantor SAR jauh, hingga seringkali barang yang tenggelam ke dalam laut akhirnya tidak dapat ditemukan karena terbawa oleh arus. Dan jarak tempuh ke lokasi kejadian memakan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, pelayanan publik. Waktu operasi yang terbatas, contohnya ketika ada bencana di suatu daerah, maka personil yang memegang tugas di wilayah itu akan tetap melakukan operasi pencarian 24 jam berada dengan personil Basarnas dari kantor yang berbeda, hanya memiliki waktu yang terbatas. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup jelas ya
Saudara Edil untuk masalah kasusnya ditinjau dari kedudukan dan peran PNS-nya. Terima kasih. Selanjutnya yang akan kita bahas itu pembelajaran apa yang didapat dari video tersebut. Mungkin Irfandi bisa menjelaskan pembelajaran apa yang didapat dari video tersebut ditinjau dari manajemen ASN, Wall of Government, dan juga pelayanan publik. Baik, terima kasih. Menurut analisa saya, pembelajaran yang dapat kita petik dari video Kabasarnas kemarin wawancaranya dari manajemen ASN, pelajaran yang kita dapat petik yang pertama manajemen ASN, pembelajaran yang bisa saya ambil dari sosok Kabasarnas yang memiliki hobi bola. Yang pertama, dalam permainan sepak bola diperlukan adanya teamwork atau kerjasama. Jadi kita ini rescuer semua, seluruh Indonesia harus dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas. Seperti itu. Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan Basarnas tidak hanya di dalam lingkup internal, tapi juga dengan lembaga, kementerian, dan institusi lain guna menyukseskan kegiatan operasi yang dilakukan. Dan yang kedua, semua orang bisa ikut turut berpartisipasi dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Semua yang tinggi dan yang paling rendah. Sabar-sabar. Ting. Siap. Intinya yang pertama adalah ini, kerjasama yang baik antara instansi, lembaga, dan kementerian dan stakeholder lainnya. Yang kedua, integritas Basarnas dengan stakeholder lainnya sangat luas dan sangat kuat, sehingga sangat membantu Basarnas. Ini ditinjau dari Wall of Government ya. Yang pertama, integritas Basarnas dan stakeholder lainnya sangat luas dan sangat kuat, sehingga sangat membantu Basarnas, di mana seperti yang kita ketahui Basarnas sangat kekurangan personil. Pelajaran yang dapat dipetik dengan adanya kerjasama, kekompakan, dan komunikasi yang baik kepada stakeholder terkait akan sangat membantu Basarnas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian ditinjau dari pelayanan publik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus saling membantu sama, baik di tanah air maupun di luar negeri. Bukan hanya seorang petugas dari Basarnas ikut menolong, tapi dari warga-warga lainnya dan instansi dari luar Basarnas seperti TNI dan Polri. Karena bekerja dengan saling bahu-membahu akan dapat meringankan suatu pekerjaan. Seperti itu hasil analisa saya pada video yang kemarin. Ya, terima kasih akan menjelaskan analisis saya tentang tersebut. Solusinya. Siapa yang ditawarkan? Untuk solusi apa yang bisa ditawarkan menurut analisis saya dengan menonton video kemarin, ditinjau dari manajemen ASN. Yang pertama itu solusi yang dapat ditawarkan misalnya dengan sistem CPNS atau sistem merit. Dan juga melaksanakan evaluasi terhadap kinerja personil Basarnas sebagai upaya dalam mengukur orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perlakuan ASN. Untuk solusi dari aspek Wall of Government, yang pertama pengadaan pos pada daerah-daerah rawan yang di seluruh Indonesia, dan juga membangun sinergitas dengan BNPB, Pemda, dan stakeholder lainnya, sehingga masyarakat melihat bahwa
negara siap dan hadir serta bersinergi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi tanpa hambatan ke seluruh stakeholder di wilayah Indonesia. Untuk aspek dari pelayanan publik, pertama pengadaan alat-alat yang dapat memantau kapal di dalam melakukan operasi SAR. Potensi yang Basarnas ada sih. Jelas teman-teman? Ya, sangat jelas. Terus upaya yang saya rekomendasikan agar praktik dapat baik atau dipertahankan dan ditingkatkan terus-menerus. Saya pikir upaya yang paling tepat dengan meningkatkan strategi pada praktik yang dilakukan dan tetap melaksanakan evaluasi mingguan atau bulanan. Memberikan kesempatan kepada personil untuk berkembang, memberikan fasilitas kantor yang mendukung yang akan membuat personil lebih semangat dalam bekerja. Mungkin jelas teman-teman? Jelas, Ting. Jelas, Kak, Saudara Ian. Sangat jelas. Mungkin sekian untuk diskusi terkait video Kabasarnas kemarin yang kita nonton dari tugas Latsar untuk diskusinya kali ini. Saudara yang mau ditambahkan teman-teman? Cukup teman-teman, cukup moderator. Oke. Untuk kali ini kita akhiri sesinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.